DPR mengecewakan rakyat, disebutkan lagi-lagi DPR menolak pengesahan RUU perampasan aset. Salah satu alasannya karena katanya melanggar HAM. Presiden Prabowo mendesak keras supaya RUU ini menjadi undang-undang. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton sampai selesai. Kata perampasan aset intinya adalah melanggar hak asasi tapi diperbolehkan oleh undang-undang. Maka teman-teman tadi mengatakan bahwa itu dilakukan secara hati-hati menghormati HAM. Namun demikian, efektivitas pemberantasan kejahatan tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip dari negara hukum, yaitu dari kepastian hukum, menunjung tinggi proses due process of law, menghormati hak asasi manusia dan juga sebagainya. Di saat jalannya penegakan hukum ini, hak asasi manusia itu tetap harus bisa berimbang sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Undang-undang perampasan aset ini memang harus penuh kehati-hatian karena juga harus memperhatikan hak-hak asasi dari manusia. Perampasan aset ini harus, tapi juga kita harus memikirkan bagaimana jangan sampai kita melanggar, menabrak hak asasi manusia. Waduh guys, ramai-ramai anggota DPR RI menolak RUU perampasan aset dengan alasan melanggar HAM. Kalau kita berbicara HAM, sekarang orang-orang, oknum-oknum yang korupsi itu melakukan KKN. Bukankah mereka sedang melakukan pelanggaran HAM, hak asasi manusia bagi rakyat kecil, bagi rakyat miskin, bagi kalangan menengah bawah. Ini gimana sih DPR? Sebenarnya mereka mewakili rakyat atau mewakili siapa sih? Kok bisa-bisanya mereka berpikiran seperti ini? Kalau menurut kalian, pendapat kalian teman-teman, gimana? Komen di bawah. Breaking news, baru aja DPR menolak RUU perampasan aset. Ya, cakep ya. Banyak selamat buat para koruptor ya. Calon-calon pejabat yang mau korup, banyak selamat ya. Sekelas Bapak Prabowo aja kagak sanggup nih untuk mencegah para koruptor untuk dirampas asetnya. Saudara-saudara, dalam rangka juga pemberantasan korupsi, saya mendukung undang-undang perampasan aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Setuju? Bagaimana kita teruskan? Kita teruskan perlawanan terhadap koruptor. Untuk kesekian kalinya nih teman-teman, Presiden Prabowo berbicara mengenai membahas soal para koruptor. Dia menegaskan sekali lagi bahwa dia berkomitmen untuk memberantas korupsi. Prabowo dukung RUU perampasan aset. Enak aja, udah korupsi masih pegang aset. Bukan hanya di era Presiden Prabowo. Di era Pak Jokowi, Presiden ke-7 sudah berulang kali itu draftnya diserahkan di meja DPR. Tapi di era itu juga DPR tidak mengesahkan, tidak membahas RUU perampasan aset. Dan terkini alasan dari DPR RI untuk menolak katanya hak asasi manusia. Kan konyol banget teman-teman. Jadi saya tekankan lagi, tidak benar hoax bahwa DPR menolak. Ya. Yang ada malah kita sebaliknya, kita gaspol, pakai turbo ya, untuk membentuk undang-undang ini. Jadi nggak benar kalau ada hoax di media massa, ada meme-nya juga, tapi kebanyakan dari akun anonim mengatakan DPR menolak pengesahan RUU perampasan aset. Faktanya ini udah 3 masa sidang ini kita terus gaspol RDPU ya, terus membahas ya pembentukan undang-undang perampasan aset ini. Jadi perampasan aset ini kan sesuatu yang baru, yang sama sekali belum ada aturan undang-undangnya ya sebelumnya. Jadi kita akan membentuk undang-undang yang baru. Karena itu kami juga terus menerima masukan masyarakat ya. Kali ini
dengan pernyataan Ketua Komisi 3 DPR RI, Pak Habibur Rahman, saya secara pribadi kecewa dan tidak percaya. Kalau sebelum-sebelumnya Komisi 3 DPR RI ini sangat-sangat diacungkan jempol oleh masyarakat atas gebrakan-gebrakan mereka, keputusan mereka yang begitu pro rakyat. Tapi entah kenapa giliran pembahasan RUU perampasan aset, kata Pak Habibur Rahman tadi, bukan menolak. Mereka katanya berkomitmen dan sedang memperjuangkan. Memperjuangkan apanya? Kok lama banget? Kok susah banget membahas RUU yang begitu penting untuk memberantas para koruptor, para tikus-tikus kantor yang ada di negeri ini. Seharusnya itu menjadi prioritas utama bagi DPR RI. Membahas itu dulu dan segera ketuk palu. Bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Atas tadi yang diucapkan oleh atau klarifikasi dari Pak Habibur Rahman. Komen-komen di bawah. Teman-teman, komitmen dari Bapak Presiden sebagai pucuk pimpinan negara sudah sangat jelas, yaitu mendorong penuh pemberantasan korupsi dan pengesahan RUU perampasan aset. Kerugian negara yang dia timbulkan ya harus dikembalikan, makanya aset-aset pantas kalau negara itu menyita. Setuju. Ini bukan sekedar pernyataan biasa, tapi kesungguhan Bapak Presiden untuk memerangi korupsi dengan instrumen hukum baru yang bisa membawa manfaat besar bagi bangsa. Jika kita sungguh-sungguh ingin memberantas korupsi, maka koruptor harus dimiskinkan. Para Setuju. koruptor harus tahu bahwa kejahatan korupsi bukan hanya membuat mereka harus tidur di balik jeruji besi, tapi negara juga dapat mengambil kembali semua harta yang mereka curi. Prinsipnya sederhana. Selama suatu aset bisa dibuktikan berasal secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana seperti korupsi, narkotika, pertambangan liar, penangkapan ikan ilegal, pembalakan liar, judol, ataupun TPPO, negara memiliki kewenangan untuk merampas aset tersebut untuk dikembalikan menjadi aset negara, menjadi hak rakyat yang digunakan kembali untuk kepentingan rakyat. Inilah esensi dari RUU perampasan aset yang saat ini menjadi sangat penting dan mendesak. RUU perampasan aset ini merupakan pelaksanaan dari United Nations Convention Against Corruption tahun 2003 yang mengatur mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan, yang menjadi semakin relevan dan penting untuk pemulihan aset negara, apalagi ketika pelaku tindak pidana meninggal atau kabur ke luar negeri. RUU perampasan aset segera disahkan. Berarti Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden sama-sama berkomitmen untuk mendorong supaya RUU ini segera disahkan. Jadi sebenarnya sudah bukan di punggung Presiden maupun Wakil Presiden masalah ini, tetapi ada di punggung DPR RI sekarang, yang merupakan wakil rakyat di Senayan. Tapi entah kenapa mereka lamban sekali. Kenapa mereka sangat ketakutan sekali mengesahkan RUU perampasan aset ini. Ada apa dengan DPR RI? Ada apa dengan perwakilan kita? Benarkah mereka sekarang mewakili aspirasi rakyat, mewakili kehendak rakyat, mewakili kepentingan rakyat, atau malah mereka ini mewakili kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan para koruptor? Ini gimana kalau kalian beropini membahas situasi ini, teman-teman? Masa RUU yang begitu penting, tapi dilambat-lambatin, banyak alasannya lah. Seharusnya kalau memang apa ini DPR gercep udah disahkan, diketuk palu, udah selesai, clear. Jadi kalau ada yang korupsi, udah dimiskinkan, asetnya langsung disita oleh negara dan kembali ke kas negara. Ini gimana kalau menurut pendapat kawan-kawan? Atas apa yang barusan saja kita bahas ini, kita tonton bersama. Jangan lupa, mari kita lanjutkan diskusinya di kolom komentar yang ada di bawah ini.